sejenak kita dulu di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi bagian dari catatan amal soleh Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jauh ini saya baru pertama kali marah ruang terus itu ke hadapan Bapak Ibu Stoyo. Pematerinya masih muda, mungkin seusia cucu panjenengan ya. Cucu nama buyut ya Mas? Buyut ya. Saya matur nuwun Pak Bejo waktu berikan kesempatan untuk bisa silaturahim ke Bapak Ibu semua. Di kesempatan pagi hari yang singkat ini, izinkan kita mentadabburi ya. Mentadabburi itu mengambil hikmah dan pelajaran dapat malaikat Jibril agar tidak selalu tidak cepat lupa ya. Tapi ternyata Allah mengingatkan untuk selesaikan dulu ya, mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini juga ini Bapak Ibu yang menghormati, ayat ini juga sebagai bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan kita semua untuk bersabar ya dalam mempelajari Al-Qur'an. Ya. Kalau tadi saya sampaikan yang jauh tentang kalau orang kembali Quran itu nggak ada, insya Allah pasti kebaikan semua Pak ya. Tapi bagi saya dan kita semua yang paling minim, yang paling manfaat yang paling rendah bagi saya dan kita semua dalam mengkaji Al-Quran kan akan mendapatkan pahala kan Pak ya. Satu hurufnya berpahala gitu. Makanya orang ngaji Quran itu ya memang ada aturannya, nggak seperti kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan nggak ada ikhfa, nggak ada idgham, nggak ada iqlab, ya kan Pak? Nggak ada ilmu tajwidnya. Tapi kalau Quran ada, kenapa? Karena yang kita pelajari firman Allah gitu. Maka harus sabar. Ainnya harus benar, hamzahnya harus benar. Dan Bapak Ibu sudah benar memilih hafid Quran untuk menjadi imam. Kan kadang-kadang nggak hafid yang punya 1-2 hafalan maju padahal belum pernah ditahsin bacaan Qurannya. Wah ini kalau yang bisa bahasa Arab yang kuping ini panas. Dan setiap huruf dalam bahasa Arab ini Bapak Ibu itu bisa artinya berbeda. Ya, berbeda. Banyak sekali. Ya, dan itu contohnya banyak. Misalnya ini paling gampang. Insyaallah innallaha misalnya innallaha ya'lamu ma fis sudur. Misalnya ini ya, satu ayat ini. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Ya'lamu itu pakai ain. Ya'lamu itu pakai ain. Kalau ainnya ini diganti hamzah, ya'lamu itu artinya apa? Mengetahui. Innallaha sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma apa fi dalam sudur hati kita. Kalau Bapak Ibu ainnya ini istilahnya itu jadi hamzah dari hamzah, jadi ya'lamu itu artinya berubah. Ya'lamu itu artinya dari kata alama ya'lamu yang artinya sakit. Tuh bisa perubahannya itu antara langit dan sumur ya. Merubah makna dalam Al-Quran. Ngeri gitu ya. Kadang-kadang makanya orang belajar Quran itu memang harus sabar, pelan-pelan, harus benar makhraj hurufnya. Kadang-kadang orang Qurannya belum beres udah keren banget gitu kan Pak. Sudah seolah-olah jos gandos gitu kan. Saudaranya gak selamat gitu. Ngomongin orang lain padahal ya Allah Qurannya belum beres. Diuji Al-Fatihahnya aja kan. Saya itu dulu Pak, mohon maaf nih. Al-Fatihah saya tahsin aja itu 6 bulan saya Pak. Mau tahu guru saya tahsin saya Pak? Sekarang jadi Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Yasir Al-Dawsari. Itu dosen saya di King Saud University waktu saya jadi mahasiswa di Arab Saudi. Itu dosen saya. Wa'el Al-Fatihah itu Pak.
Walaupun kadang-kadang masih salah juga gitu. Ya, alhamdulillah udah lulus Pak Al-Fatihah saya ini. Alhamdulillah. Yang naksir dulu waktu itu belum jadi imam. Beliau waktu itu masih jadi imam masjid Utsman bin Affan yang ada di Riyadh di Arab Saudi. Begitu saya lulus, wah ternyata masya Allah dulu sekarang jadi imam Masjidil Haram. Ya. Itu Bapak Ibu, seperti Rasulullah tadi. Rasulullah ditegur oleh Allah, kalau mau belajar Quran jangan buru-buru, pelan-pelan. Susah gak apa-apa, salah oke, pertama tetap ada pahalanya. Nah, Bapak Ibu yang berarti ayat tadi juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat bersemangat kan untuk mencari ilmu, ya, dan cinta dengan ilmu, karena saking ingin segera mendapatkan apa yang diberikan oleh malaikat Jibril dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada beliau, kita juga sebagai umatnya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, Rabbi wahai Rabbku zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga adab ya bagi saya dan kita semua. Allah itu mengajarkan tidak ada ayat Quran dalam bimbingan Allah kepada nabinya, dan itu juga kepada kita sebagai umatnya, untuk meminta ditambah, kecuali minta ditambah ilmu. Bukan minta nambah istri ya, bukan minta nambah anak, nambah duit ya. Kadang-kadang kita mesti minta nambah duit ya Pak ya. Apa yang kebutuhannya agak ya Allah tambah rezeki. Allah itu tahu Bapak Ibu, tahu kebutuhan kita. Gak mungkin kita lahir Allah gak ngerti, mesti ngerti Pak. Cuma karena manusia ini merasa seolah-olah dia berjuang sendirian kebutuhannya, pasti enggak Pak. Kita harus yakin. Tapi ternyata bimbingan Allah Bapak Ibu dalam Al-Quran, boleh kita minta nambah kepada Allah sesuatu, tapi minta nambah ilmu, bukan minta nambah uang. Kalau nambah uang, ternyata nanti kena surat Al-Bajah lagi nanti Pak. Padahal uang kita udah banyak nih. Berapa Pak? Saldo jenengan kan sudah 2 miliar gitu. 2 miliar atau 3 miliar Pak saldonya? Maksudnya mau minta nambah lagi kan gitu kan. Mungkin di ATM jenengan ada yang sampai 100 juta, 200 juta masih benar. Dan 100 juta mau bertambah kan gitu. Saku mati, bukan saku mati itu kalau Bapak Ibu berinfak di jalan Allah itu bukan saku mati. Tapi kalau masih di saldo kita, yaitu hanya ahli waris, itu nanti buat anak, istri, panjenengan atau ahli waris yang akan melanjutkan harta kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang bisa kita sampaikan. Mobil ini gaduh-gaduh gitu. Yang namanya tadabbur mungkin agak beda dengan tafsir. Kalau tafsir ini harus merujuk pada pendapat ulama, tapi kalau tadabbur itu apa hikmah dan pelajaran bisa kita ambil. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami hormati, di sisa usia yang diberikan pada kita, kalau mungkin ada yang belum bisa baca Quran, masih ada kesempatan ya. Dan kita yakin Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita semua insyaallah ya. Kalau yang sudah lancar Bapak Ibu, coba kita pahami maknanya. Kalau sudah paham, ayo kita amalkan pelan-pelan. Ini kalau semua kampung kita di Kedung Mulu ini paham Quran, wah luar biasa ya. Semuanya akan baik-baik. Apalagi Indonesia itu akan ditakuti oleh musuh seperti dulu para sahabat Rasulullah SAW ditakuti oleh Persia, Romawi, para imperium kekuatan terbesar di zaman itu ya. Beberapa mengatakan Bapak Ibu yang kami hormati, saya itu kata lentalan ketenipun nangin kolomatur, saya itu dimun agung insan merupakan sati untuk kita kasih nanti doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum